Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Kak Ani, Kak Cecep, Kak Henry, Kak Keane, dan Kak Siti. Gimana nih itu kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong aku sedikit diskusi dulu di awal sama teman-teman semua yang udah hadir di sini. Eh, sini. Teman-teman dari daerah mana aja nih teman-teman yang ada di sini? Dan kalau yang untuk umat muslim, puasanya udah ada yang bolong apa belum nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Oke, di sini kayaknya ada orang yang selalu ada ya di dalam selalu kelas kita. Ada Kak Keani dari Denpasar di Bali. Halo Kak Keani, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Kak Keani. Terus ada lagi teman-teman, Kak Ani, Kak Cecep, Kak Henry, Kak Siti dari mana aja nih? Boleh nih ditulis di kolom komentarnya. Nah, oke Kak Siti ada dari Banjarmasin gitu. Nah, teman-teman di sini gimana nih cuacanya? Di sini. Kalau aku sih lagi di Depok ya dan baru ada petir tuh. Baru selesai gerimis juga tapi masih gelap sih di sini. Terus ada Kak Henry dari Pontianak, ada Kak Cecep dari Tasikmalaya. Oke, terima kasih responnya teman-teman semua. Nah, karena kali ini kita mau ngomongin tentang bisnis, siapa di sini yang sudah mempunyai bisnis dan udah berjalan berapa lama nih? Atau teman-teman yang join di sini baru pada mau mulai bisnis nih? Boleh juga nih ditulis di kolom komentar. Nah, ada Kak Siti, iya mendung banget. Kayaknya apa rata ya mendungnya ya, teman-teman ya? Oke, sambil menunggu teman-teman menjawab pertanyaan saya tadi tentang bisnis, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Baruhuda, mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator Kaizen Talk dengan tema kenalan dengan bisnis acumen dalam menghadapi berbagai situasi bisnis. Nah, teman-teman yang di sini pasti udah tahu dong apa itu Kaizen. Oke Kak Cicep, nggak apa-apa, silakan. Oke, oke, yang penting tetap mendengarkan kita ya Kak, untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Nah, buat teman-teman yang baru join hari ini, selamat datang di keluarga Kaizen dan izin saya memperkenalkan apa sih itu Kaizen. Nah, Kaizen adalah sebuah startup atau lembaga yang bergerak dalam human resource development. Kita di sini bergerak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kita mempunyai beberapa public event. Contohnya seperti saat ini, yaitu Kaizen Talk. Dan ada juga yang telah diselenggarakan kemarin yaitu Nerd Digital dan pada tanggal 30 besok juga akan ada yang namanya Diginomic. Nah, untuk saat ini kita sedang kerjasama dengan Kompas.id. Pastikan teman-teman yang sudah join mengisi pendaftaran yang sudah di-share admin. Nah, untuk kepada admin boleh untuk di-share lagi link pendaftarannya ya. Nah, kenapa saya minta untuk mengisi link pendaftaran? Karena dengan mengisi link pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan akses premium selama 3 bulan secara gratis. Nah, ini nih cocok banget nih buat teman-teman yang kalau mau selalu up to date dengan berita-berita yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Nah, tuh udah di-share sama admin. Boleh nih yang kalau belum mendaftar. Kita balik lagi nih ke pertanyaan ke sebelumnya. Karena kita mau ngomongin tentang bisnis, teman-teman ada nggak yang udah punya bisnis di sini? Atau baru kepikiran untuk mau bikin apa gitu-gitu? Boleh dong ditulis di kolom komentarnya. Hmm, ya siapa nih yang udah punya bisnis atau masih baru rencana gitu? Ada. Nah, temen kayaknya pasti pada malu-malu nih untuk menjawab nih. Mungkin aku lanjut aja kali ya. Ya, bisa jadi atau usaha, teman-teman. Yang punya kah? Bahwa sekalian kita sharing-sharing, siapa tahu nanti di sini ada yang tertarik nih untuk eh, mendengar bisnis kakaknya apa. Siapa tahu nanti jadi pelanggannya atau jadi customernya. Siapa tahu. Usaha kuliner khas Bali. Oh, Kak Yani khas Bali. Itu di Denpasar ya, Kak? Lebih tepatnya, daerahnya. Nah, ya, udah berapa lama nih Kak Yani? Rencana mau buka laundryan. Oh, keren. Cakep, cakep. Di daerah mana tuh Kak kalau boleh tahu Kak Cecep? Biasanya kalau laundryan tuh lebih banyak di daerah deket kampus kali ya Kak. Biasanya tuh targetnya lebih banyak kan karena banyak orang-orang yang kos. Itu.
Nah, mungkin kayaknya udah pada nggak sabar nih teman-teman. Mau tentang gimana sih caranya menghadapi bisnis di berbagai situasi. Dan sebelum kita panggil, saya mau share dulu nih video intro tentang narasumber kita pada siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, nah udah dimunculkan nih di sini ada Kak Rizky Ayu Febriana. Selamat siang Kak Rizky. Halo, selamat siang Kak Huda. Suaraku terdengar? Sudah dengan jelas Kak. Aku izin manggilnya Kak aja kali ya. Lebih dekat Boleh. kita. Oke. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Huda. Kak Huda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Posisi Kakak lagi di mana nih Kak? Aku Boleh lagi tahu? di rumah nih, hujan juga, karena kebetulan juga di Depok rumahnya. Jadi Hmm, semoga ini aman ya internetnya juga sampai nanti. oke, amin amin. Bismillah. Semoga lancar ya Kak. Nah, Iya, boleh ya. dong Kak. Kan ini tentang bisnis acumen ya. Boleh Hmm. kok di-spill sedikit ya nih. Apa sih yang mau dibahas dari siang hari ini? Oke, sebenarnya bisnis acumen ini agak baru ya. Maksudnya kalau buat aku sendiri, aku nggak terlalu sering bahas ini gitu ya. Jadi mungkin bisnis acumen ini lebih ke strategi karena acumen sendiri itu kan artinya ketajaman ya. Jadi biar kita tuh sebagai pemilik bisnis tuh nggak nunggu gitu kan. Biasanya kita tuh kebanyakan pemilik bisnis itu ketika udah ada dampak gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba kok penjualan aku menurun nih gitu. Pas udah menurun baru kita bertindak, baru kita promo, baru kita nyari konsumen baru gitu. Nah, di acumen ini nanti kita belajar sebelum itu terjadi, kita tuh harus bisa menganalisis tren yang terjadi, terus kita bisa menyiapkan strategi yang bisa dengan cepat kita lakukan biar bisnis kita tetap bisa berjalan dengan baik. Intinya kayak gitu. Gitu Kak Uda. Lebih ke mengantisipasi ya Kak untuk kejadian-kejadian yang tak terduga kayaknya. Gitu. Iya sih, tapi juga bisa digunakan ketika udah kejadian juga. Tapi intinya tuh lebih tepat, lebih cepat gitu. Jadi biar nggak salah strategi aja gitu. Oke, kayaknya nih makin penasaran nih apa yang mau dibahas oleh Kak Rizky nih. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja ya ke Kak Rizky. Saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Huda. Oke. Teman-teman izin ya kalau nanti saya agak sering megang hidung dalam hidung. Karena ini kebetulan nih tiba-tiba alergi saya kambuh, rinitis saya. Jadi agak susah untuk mengontrol. Nanti kalau saya tiba-tiba bersin, kalau kayak temen ya. Tadi jadi gatal gitu saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya di jam 2 siang ya di bulan puasa. Saya tahu ini sangat berat ya. Saya pun sangat berat ini ya teman-teman kelas jam 2 siang gitu ya. Semoga teman-teman betah kita sampai akhir dan nggak ngantuk gitu ya. Nah, biar nggak ngantuk nih Kak Huda, aku punya pantun ya teman-teman. Boleh ya dijawab gitu ya di kolom chat gitu atau kalau mau open mic juga boleh gitu ya bilang cakep gitu ya untuk menanggapi dari pantun saya ya. Karena saya buatnya mendadak jadi mohon maklum kalau pantunnya tidak sesuai dengan aturan pantun ya, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Tapi ya semoga bisa menghibur teman-teman. Oke. Udah siap? Oke. Bersih-bersih sampah di Sungai Citarum. Cakep, Jangan lupa pulangnya mandi. cakep. Tetap. Halo semua peserta Kaizen Room, selamat datang di kelas hari ini. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga bisa memberikan semangat ya buat teman-teman hari ini. Oke, kalau sebelumnya ya, eh, sesuai di flyer, kalau teman-teman ikut atau daftar Kaizen Room itu kan gambarnya Pak Aidil ya. Tapi kebetulan hari ini Pak Aidilnya berhalangan hadir, jadi saya menggantikan. Jadi jangan kaget ya teman-teman, kok beda nih ya pematerinya. Yang harusnya cowok ganti cewek gitu ya. Tapi insya Allah dari materi dari eh, isinya ya yang akan disampaikan insya Allah akan sesuai gitu ya. Dan saya usahakan saya bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi langsung aja saya izin untuk share screen materi kita hari ini. Wow, ini suara petir dan ininya lumayan kencang ya teman-teman. Semoga tidak mengganggu. Oke, udah kelihatan semuanya Kak? Udah ya aman ya. Sudah Oke. aman, aman, aman. Oke.
Nah, teman-teman semuanya, izin tadi sesuai yang disampaikan Kak Huda juga, terus jadi juga udah di-spill gitu ya, di saya di awal, hari ini kita mau belajar tentang business acumen gitu ya, atau judulnya ini kenalan dengan business acumen dalam menghadapi berbagai situasi bisnis gitu. Nah, lagi-lagi tadi kan udah dibuka nih sama Kak Huda, udah punya usaha belum, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman boleh nih yang baru bergabung ya, kenalan di kolom komentar gitu ya, misal namanya, misal nama Putri gitu, usahanya apa gitu ya. Jadi nanti biar kalau ketika saya memberikan contoh, saya bisa relate nih kepada contoh dari usahanya teman-teman di sini gitu ya. Jadi biar saya sesuaikan nih, oh ini ternyata usahanya eh, makanan gitu ya. Jadi nanti saya kasih contoh di bisnis makanan itu seperti apa. Oh ini usahanya jasa, atau ini retail, atau ini teknologi gitu ya. Jadi nanti bisa sesuai gitu ya teman-teman. Silakan diisi di kolom komentarnya ya, nama dan juga usahanya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya Rizky Febriana, bisa dipanggil Rizky. Saat ini saya menjabat menjadi Chief Learning Officer di Kaizen Room. Kaizen Room sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consulting ya. Kita fokusnya di Human Capital Development yang ada di Jakarta. Ya, teman-teman. Yang ada di Jakarta. Nah, Eh, Kaizen sendiri tadi udah dijelaskan juga sama Kak Huda bahwa kita punya beberapa public event yang ada di online gitu, dan juga kalau teman-teman misal mau dapat informasi lebih lanjut nih tentang Kaizen, ada Instagramnya juga gitu ya. Terus saya juga dosen praktisi di program Kampus Merdeka, jadi berafiliasi dengan beberapa kampus gitu ya. Nah, biasanya saya ngajar bisnis digital atau DKV biasanya, jadi berhubungan dengan bisnis lah ya, kayak gitu. Kemudian saya juga instructor dan juga advisor di Bangkit Academy. Jadi ini adalah pelatihan atau program gitu ya yang ditujukan untuk mahasiswa dari Google Indonesia. Kemudian saya juga bisnis coach di rumah saya kerja, kemudian trainer di Gunung Foundation, dan dulunya saya sempat bekerja di program pelatihan dari Google Indonesia selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Gitu. Nah, itu tentang saya. Kalau teman-teman mau terkoneksi dengan saya dan Kaizen Room, boleh banget untuk uh, follow Instagram dari Kaizen Room atau terkoneksi juga di LinkedIn dan juga Instagram saya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena waktunya nggak banyak, jadi mungkin yang kita bahas nggak selengkap business acumen dari mulai A sampai Z ya teman-teman. Karena bahasnya kalau kita bahas semua nih ya, kita selesainya maghrib gitu ya. Jangan ya, karena kan teman-teman juga mau buka puasa yang sedang berpuasa dan mungkin ada agenda lain. Jadi kita singkat aja. Hari ini kita bahas 4 sub materi ya. Pertama, pengertian business acumen. Bacanya acumen ya kalau nggak salah nih di Inggrisnya, tapi karena kita aja di Indonesia, acumen gitu ya. Yang penting ini artinya ketajaman. Oke. Kemudian komponen utama business acumen, strategi untuk meningkatkan business acumen, dan yang terakhir adalah penerapan business acumen dalam situasi bisnis yang berbeda gitu ya. Misal nih suatu bisnis itu seperti apa Kak? Oh, ya nanti kita bahas di belakang ya. Kalau misal suatu bisnisnya yang baru mulai atau bisnisnya yang baru bangkit lagi gitu ya karena pandemi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas masing-masing gitu ya. Ini semoga suara saya kedengeran ya karena hujannya makin deras. Semoga tetap jelas ya. Oke, yang pertama kita akan bahas pengertian business acumen dulu. Ya. Oke, sebelum masuk, sebelum saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa lihat video ini dulu ya. Jadi nanti teman-teman perhatikan ada subtitlenya kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman siapkan misal oh ternyata business acumen seperti ini. Kalau masih kurang paham boleh ditanyakan ya. Kita saksikan dulu. Have you ever found yourself in one of these situations? You're talking with a senior leader of your company and wish you could say something really insightful to show your knowledge of the business, but your brain goes numb. You can't come up with anything meaningful. You're attending a meeting, and as they start reviewing financial statements, you get lost. You hope no one discovers that the smile on your face or the nod of your head hides the gap in your knowledge. Besides, you can't see what the numbers have to do with what you have to get done today or this week. If you've experienced moments like these, you're a member of a fairly large group. Business people who are in business, but don't necessarily get business. You see, while most employees understand their function, for example, they know their responsibilities as an IT professional, or they're really smart when it comes to managing operations. The fact is, 90% of employees don't understand important business measures.
And those who do have a hard time explaining the numbers to those who don't. This leads to organizations that feel disconnected, departments that make uninformed business decisions, managers who shy away from making important business decisions, and employees who slow down the decision-making process because they don't want to make the wrong choice. CEOs dread this kind of stuff. The solution is building your business acumen, becoming an employee who can see the big picture without losing sight of the details, who can cut through complexity and conquer uncertainty, someone who consistently makes the right strategic bets that deliver clear and measurable results. Acumen Learning has developed business acumen training initiatives for some of the world's most successful companies, including 16 of the Fortune 50. Their ideas, courses, and best-selling book will help you become not only a smarter person, but a smarter business person. And that's what good business acumen is all about. Oke, gimana nih teman-teman? Agak udah sedikit paham belum atau nggak paham sama sekali gitu? Oke. Di business acumen, oke kita lanjut dulu ya, biar sambil baca tulisannya. Oke, kan tadi aku udah jelasin nih di awal, kalau acumen itu artinya ketajaman. Jadi kalau dijelaskan secara kata, acumen itu berarti ketajaman berpikir, kemudian kecepatan dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah biasanya kalau dalam perusahaan tadi ya, di business acumen itu kan biasanya di-handle atau dipegang oleh lead-nya gitu. Biasanya supervisor-nya, manajernya, atau bahkan di level C-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga para staff-nya juga harus punya business acumen. Karena apa? Karena kan biasanya yang pertama tahu kondisi atau data dari sebuah produk ataupun hasil dari riset itu kan karyawan ya. Jadi biasanya business acumen juga akan digunakan oleh para staff itu. Nah, kalau dijelaskan secara kata, ini udah disadu dari berbagai sumber ya teman-teman, menuju pada kecerdasan atau kebijaksanaan dalam memahami, menyimpulkan, dan menangani situasi atau masalah tertentu dengan cepat dan tepat. Gitu. Nah, acumen sering dikaitkan dengan kemampuan untuk memahami situasi bisnis atau masalah dengan cermat dan mengambil keputusan yang baik. Gitu ya. Dengan kata lain, acumen ini mencakup kombinasi dari kecerdasan, wawasan, intuisi, dan juga kebijakan praktis gitu. Jadi kalau cuma mengandalkan kecepatan, misal, oh aku tahu nih kalau ketika bisnisku misal, oh tiba-tiba kok penjualanku menurun ya gitu ya. Ini harus kenapa gitu. Kita cuma tahu aja tapi kita nggak bisa ngambil keputusan cepat. Oh berarti kita harus bikin campaign yang gini. Oh kita harus kasih promo yang gini. Nah itu juga nggak termasuk dalam business acumen. Nah makanya nanti kita belajar gimana sih caranya kita bisa mengaplikasikan business acumen ini biar bisa digunakan untuk strategi bisnis kita gitu. Nah, jadi kalau gampangnya gitu ya, business acumen itu adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita berpikir cepat ininya gitu dalam mengambil keputusan dan juga untuk membuat strategi untuk bisnis kita ininya gitu. Nah, misal nih ya, ini misal nih ya, ada data dari informasi bisnis kita. Misalnya nih review atau performa nih ya. Jadi ada data dari 2 minggu terakhir nih, contohnya pasti contoh bisnis makanan ya teman-teman ya. Dalam 2 minggu pelaksanaan bulan puasa ini, di bisnis makanan ini ada data masuk nih, yaitu tentang review dan juga performa bisnis kita dari pelanggan gitu ya. Jadi misal nih, oh karena kita bulan puasa kita bukanya sorean dikit, itu kan ada review ya dari pelanggan kita atau customer kita gitu ya. Nah itu kan data, informasi. Nah kita tuh harus cepat untuk mengolah atau memutuskan bagaimana sih langkah selanjutnya. Apakah keputusan kita untuk bukanya agak siangan ini menguntungkan pelanggan kita, atau bahkan ada pelanggan yang mungkin masih kurang setuju nih karena ternyata Kak aku masih nggak bisa nih beli produknya karena aku baru pulang kerjanya sore dan lain sebagainya, sedangkan sore aku udah kehabisan gitu ya. Jadi business acumen ini mencakup dari itu tadi, ketika kita punya data kita juga harus cepet nih ambil tindakan, harus dia mana ini gitu untuk pengembangan bisnisnya baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek kayak gitu. Nah apalagi kan tujuan bisnis itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Jadi kan kita pengennya mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu. Nah, business acumen ini juga bisa bantu kita buat kita bisa maksimalin mendapatkan keuntungan gitu ya dengan tadi mengambil tindakan strategi yang tepat. Jadi penting banget nih buat teman-teman yang punya bisnis gitu ya, bisa memanfaatkan atau menganalisa dengan cepat business acumen-nya. Oke. Ibaratnya kayak perusahaan besar gitu kan punya visi misi ya. Nah, kalau dia ada weekly meeting per minggu atau per bulan, nah ternyata
hasil review atau datanya tidak sesuai dengan visi misinya, nah dia kan juga bisa melakukan tindakan yang cepat biar sesuai lagi dengan visi misinya gitu. Oke, kita lanjut dulu di section kedua, yaitu tentang komponen utama business acumen. Dari sini teman-teman udah paham belum untuk pengertian dari business acumen? Ya, intinya itu strategi yang tajam, yang rinci, detail, cepat gitu ya dalam mengambil keputusan gitu. Intinya gitu. Nah, kita lanjut dulu. Oke. Nah, komponen dari business acumen itu banyak ya. Berbagai sumber juga mengatakan banyak. Ini saya ngambil sumbernya dari salah satu lead digital data analyst dari salah satu bank di Indonesia. Dia ngisi podcast gitu di Inspigo. Nah, saya dengerin podcastnya dan saya bikin kesimpulan dari sana gitu ya, intinya ya. Beberapa komponen yang digunakan untuk business acumen di perusahaannya itu dari mulai strategic thinking, problem solving, market understanding, risk management, analytical skill, business literacy, communication, ini mengarah ke influencing people ya, dan juga curiosity. Nah, semuanya penting, tapi kita bahas satu-satu yang hubungannya sama usaha aja ya teman-teman, karena ini kan secara garis besar ya, secara global gitu. Yang pertama adalah strategic thinking, adalah berpikir strategi. Jadi strategic thinking ini tuh jangan pernah berpikir buat teman-teman gini, aku tuh usahanya cuman jualan seblak misalnya ya. Ya udah sih Kak, jualan seblak aja, yang penting seblaknya laku. Aku adanya seblak jelotok sama seblak Rafael, itu misalnya ya variasinya. Tapi kita nggak mau memikirkan, ternyata selama 2 minggu ini yang paling laku tuh seblak jelototnya nih, sedangkan Rafaelnya nggak laku. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita tuh nggak nunggu, kita tuh selalu nunggu kenapa yang laku yang A doang gitu, atau yang B doang. Kita nggak pernah nganalisis dari awal bahwa kenapa ya yang bisa laku tuh yang A aja atau yang bisa laku tuh yang B aja gitu. Apakah yang seblak Rafael ini harus diberhentikan atau kita harus bikin campaign yang lebih wow lagi nih biar yang Rafael ini juga laku gitu. Nah, strategi itu kita bisa berpikir strategi gimana caranya atau gimana ini bisa terjadi, intinya gitu. Kemudian problem solving. Nah, problem solving ini pemecahan masalah. Sesederhananya gini teman-teman. Kak, kan misal nih tadi ada yang sebut usaha laundry ya. Kak, usaha laundry itu kan menurut saya tuh teritorial banget ya. Maksudnya berdasarkan wilayah gitu ya. Nggak mungkin aku yang tinggalnya di Depok, aku dengan sengaja ngelondrinya di Menteng gitu ya, di Jakarta Pusat. Itu ya mungkin ada orang-orang seperti itu kalau udah langganan ya. Tapi kan kecil kemungkinan karena laundry itu kan based on lokasi ya. Cari yang dekat, cari yang murah, gampang diakses, kalau bisa diantar jemput gratis gitu kan. Nah, misal nih buat teman-teman yang baru buka di laundry satu daerah gitu ya, problem solvingnya adalah Kak, aku tuh baru buka laundry di depan perumahan gitu ya, perumahannya masih baru gitu ya, tapi kok aku baru buka 2 hari ini belum ada pelanggan nih ya gitu. Kira-kira apa ya masalahnya? Nah, problem solving bisa kita lakukan adalah kita harus analisis dulu nih. Pas kamu pertama buka laundry itu, kamu analisa nggak kemungkinan berapa kepala keluarga yang akan menggunakan jasa laundry kamu gitu ya. Kita bisa lihat, oh jarak berapa kilo nih ada laundry lain nggak gitu. Terus kita juga harus cek juga nih air di perumahan itu gimana. Kalau misal airnya ternyata, Kak ini airnya bukan airnya air sumur nih Kak, jadi kebanyakan punya pompa sendiri. Oh bisa jadi mereka punya mesin cuci sendiri misalnya, karena kualitas airnya bagus. Kak, ternyata perumahan ini nggak ada susu di airnya. Mereka semuanya full pakai PDAM misalnya gitu ya. Atau pakai pompa air dari pusat. Dan biasanya sering mati. Nah, ini ada peluang nih Kak buat saya buka laundry di sini. Karena kemungkinan karena jarang dapat air, mereka jarang laundry sendiri. Kayak gitu. Jadi problem solving ini kita juga harus tahu nih akar masalahnya di mana dan lain sebagainya. Kemudian market understanding atau menganalisa marketnya gitu ya. Misal nih di puasa kali ini yang kita biasanya jualan nasi uduk pagi, kan kita nggak bisa jualan nih pagi-pagi karena nggak ada orang beli misalnya pagi-pagi. Oke Kak, aku ganti jualannya di menjelang buka puasa. Tapi ternyata menu nasi uduk ini agak kurang diminati Kak, karena orang kalau mau buka puasa dia carinya yang anget-anget, yang seger-seger gitu. Oke Kak, karena aku jualan nasi uduk sambil jual gorengan, mungkin marketnya aku nggak akan ngejar di nasi uduknya deh Kak, tapi aku akan fokusin ke gorengannya. Misal aku nambah variasi gorengan atau aku nambah variasi saus kacangnya, ada yang variasi pedas banget, ada yang pedas aja kayak gitu. Nah, itu kan dilihat dari market understanding juga karena kebutuhan marketnya ternyata
nggak lagi pengen nasi uduk, tapi ternyata pengennya gorengan. Gitu. Kemudian risk management atau uh, manajemen resiko gitu ya, yang tadi ya misalnya kalau kita mau buka usaha yang sudah banyak saingannya, misalnya tadi ya misalkan aku mau buka toko kelontong tapi jarak 200 meter ada toko lain gitu. Manajemen risikonya gimana nih Kak kalau ternyata harganya bersaing, mereka sudah punya langganan sedangkan aku orang baru kayak gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan untuk biar bisnis achievement kita tetap jalan. Analytical skill ini juga yang patut harus dikuasai di komponennya di business acumen, karena business acumen itu kan base-nya dari data ya, kan kita menganalisa data, informasi yang kita dapat. Nah, kalau kita nggak bisa ngebaca data, kita juga akan kurang bisa paham. Jadi misal nih, dalam 2 minggu puasa ini penjualan kita meningkat sekitar 30%. Nah, 30% ini apakah terjadi di semua produk atau hanya produk A atau B? Nah, cara tahunya gimana? Kan kita harus baca data kan. Oh, datanya ternyata Kak, dari 3 produk nih, produk pertama yang paling laku 30, 20 piece sama 10 piece. Ada perbedaan 10 poin di setiap produknya. Nah, ini kenapa ya Kak? Kita analisa deh, apakah memang 30 piece ini dibeli dari konsumen yang berbeda-beda atau emang konsumennya hanya 5 orang tapi dia ada repeat order. Nah, itu kan nanti beda juga kan kita analisanya. Nah, makanya kita juga harus tahu tuh cara analisanya gimana. Nah, ini memang kalau analytical atau menganalisis data, kita perlu kelas sendiri ya teman-teman, karena kan base-nya untuk data analis itu beda. Nah, nanti semoga di Kaizen berikutnya ada materi itu ya. Jadi, cara ngolah data, cara analisa data, kalau pembeliannya ada repeat order sama yang beda repeat order itu gimana cara ngolahnya. Nah, nanti ada sendiri lagi. Kemudian ada bisnis literasi atau literasi bisnis. Nah, ini penting juga karena jadi seorang pengusaha itu nggak boleh kudet, teman-teman ya. Nggak boleh kita apatis sama berita. Kita harus update. Sekarang tuh yang lagi tren tuh apa sih? Keadaan bisnis tuh gimana sih? Ekonomi Indonesia tuh gimana sih? Trennya tuh gimana sih gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan sekarang gitu ya, tren bikin konten, apalagi di sosial media, katakanlah TikTok, ini lagi rame-ramenya bikin konten yang pura-pura ketendang atau apa ya, kedorong gitu ya, terus nanti dia sebenarnya Mas Huda atau Kak Huda nih pernah lihat nggak ya? Jadi pokoknya intinya tuh videonya dia ketendang sapi atau gimana gitu ya awalnya, terus nanti dia tiba-tiba promosi gitu ya, promosi baju, promosi handphone, macem-macem gitu. Kak Huda pernah lihat nggak? Atau ternyata nih FYP-nya di aku aja? Atau Pernah Kak, teman-teman pernah aku. kena ya? Oke. Nah, dia ketendang sapi, jatuh, terus kena rak sepatu gitu. Hmm, Nah, habis itu promo dia. oke, Pernah oke, aku banyak. pernah lihat. Nah, itu kan kalau kita bisa memanfaatkan gitu ya tren yang sedang terjadi dan dirasa sesuai gitu ya. Kalau kayak aku kayak motor numbruk jualan ya bener-bener. Nah, itu lagi booming nih di beberapa tempat gitu ya, nggak hanya di Indonesia aja gitu. Ada beberapa konten kreator yang bikin seperti itu ya untuk promosi gitu. Nah, taunya dari mana kalau kita nggak punya bisnis literasi yang bagus gitu. Jadi pebisnis itu gitu ya, pebisnis itu nggak cuman jual beli selesai ya teman-teman. Pebisnis itu kita juga harus belajar, kita harus tahu tren gitu ya. Lagi ngomongin apa sih di dunia luar itu gitu. Apakah bisa saya implementasikan bisnis saya gitu ya. Dan komunikasi atau influencing people. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk ngedukasi sebenarnya atau untuk menarik orang gitu ya. Jadi apalagi yang udah punya karyawan ya teman-teman, kan kita sebagai pebisnis ini kan kita yang paling ngerti nih bisnis kita gitu ya. Misal nih kakak-kakak di sini misal ada yang bisnis apa ya, aku tadi cek selain laundry ada bisnis apa lagi nih. Hmm, kuliner ya, ada yang kuliner khas Bali, oke. Nah, misal nih ya, di kuliner khas Bali ini, kebetulan kakaknya udah punya karyawan nih ya, 2 orang misal, yang selalu standby di tokonya gitu. Nah, kakak udah dapat nih laporan weekly-nya, pembeliannya sekitar segini, produknya sekitar segini gitu ya. Ternyata di nasi Bali ini ada eh, eh, Bali itu apa ya? Ayam betutu gitu ya, sama satu lagi rujak apa ya yang disebut itu namanya ya pokoknya boleh dibantu kakak menunya apa aja biar saya sate lilit oke oke ya jadi ada ayam betutu sama sate lilit ya dalam
kurun waktu sebulan ini gitu ya. Kan si pemilik ini menganalisa nih ya laporannya. Oke, ternyata babi guling, benar-benar babi, saya sampai lupa, itu terkenal banget ya di Bali ya. Mohon maaf ya karena saya tidak mengonsumsi, jadi saya agak lupa nih ya babi guling. Oke. Saya ingatnya tuh ayam betutu yang enak. Oke. Nah, misal nih ya ada 3 menu ya, Kak Kiani nih ya, ada babi guling, sate lilit, sama ayam betutu. Nah, masing-masing nih 3 menu ini dalam 1 bulan, ternyata yang paling laku babi guling. Nomor 2-nya sate lilit gitu kan, atau ayam betutu gitu. Oke. Nah, si pemilik bisnis ini Kak Kiani ini ngerti nih, wah kenapa ya kok babi guling yang paling banyak nih? Oh, ternyata kemarin lagi peak season nih, ada liburan Chinese New Year ya. Jadi banyak orang berwisata. Nah, mungkin karena notabene Chinese New Year, jadi banyak yang berwisata adalah teman-teman dari Chinese nih. Jadi mereka banyak yang ordernya babi guling karena salah satu makanan favorit mereka misalnya. Nah, dari situ kan yang tahu adalah pemilik bisnisnya nih, si Kak Keani nih. Kalau Kak Keani tidak punya eh, kemampuan untuk influencing people atau komunikasi yang baik kepada si karyawannya, menginformasikan bahwa ini ternyata menu kita yang ayam betutu ini kurang minat ya, atau orang-orang nggak tahu ya kalau ayam betutu kita tuh juga enak loh, nggak kalah sama si babi guling misalnya gitu ya. Nah, kakek ini juga harus bisa untuk menginformasikan kepada karyawannya, nah ini tuh babi gulingnya, sorry, ayam betutunya tuh juga enak loh, kok banyak yang nggak mau ya, coba dong ditawarkan, ini penjualan kita ayam betutunya lumayan nggak ada minat nih, boleh dong dikenalin, misal kita, jadi nanti si karyawannya ketika ada orang pesan babi guling gitu ya, kita juga bisa influence gitu, memperkenalkan. Oh ya Kak, jadi pesanannya 3 porsi babi guling ya Kak. Oke, Kakak mau coba juga ayam betutu kita, ini juga enak kok Kak. Ini salah satu menu favorit kita loh Kak. Boleh dicoba, mungkin 1 porsi aja buat rame-rame. Nah, kalau ternyata gitu ya, di awal Kak Keanu ini tahu gitu ya, kalau ayam betutu ini kurang minat, tapi nggak bisa nge-influence ke karyawannya juga nggak bisa nge-edukasi ke customer-nya gitu ya. Maka penjualannya ya akan tetap babi guling doang nih yang difavoritkan gitu. Ini bukannya bermaksud bahwa oh ya udah Kak, kan aku emang pengennya babi guling aja yang laku, nggak gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, suatu saat misalnya ternyata harga babi gulingnya ini lagi naik, atau ternyata daging babinya lagi sulit dicari ini ya kan. Nah, kita tetap punya second produk yang tetap banyak peminatnya gitu ya. Jadi kan biar usaha kita, apalagi yang punya banyak varian tuh, nggak melulu gitu loh, nggak yang itu aja dijual, ketika itu nggak ada ya udah kita sepi, nggak ada yang beli gitu, jangan sampai kan. Nah, itu salah satu uh, caranya, triknya gitu ya, biar tetap ada peningkatan penjualan di produk lainnya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya sebenarnya adalah curiosity atau kekhawatiran atau kecurigaan gitu, atau rasa ingin tahu yang jauh lebih tinggi. Karena gini, kebanyakan pengusaha itu biasanya bertindak ketika udah terjadi gitu ya. Jadi tiba-tiba nih, aduh kok udah 2 hari ini sepi ya laundry aku, kok 2 hari ini sepi ya warung aku, baru dicari tahu kenapa ya. Nah, inilah yang salah teman-teman. Harusnya kita sebagai pengusaha itu sebelum terjadinya hal itu gitu ya, sebelum benar-benar nggak ada pembeli, di misal 3 hari sebelumnya kok penjualannya udah turun ya, kita harus cari tahu kenapa ya. Atau yang salah nih sama kualitas produk kita, atau ada yang salah kok sama cara kita untuk promosi atau yang lainnya. Makanya penting banget buat teman-teman tadi punya curiosity, punya kekhawatiran. Oh kok tiba-tiba yang biasanya eh, babi guling ini lakunya 10 porsi, kok kemarin tiba-tiba lakunya hanya 5 ya, yang paling banyak ayam betutu. Kenapa nih? Misal, kita bisa cari tahu kan dari situ. Oh ternyata memang kemarin eh, peak seasonnya banyak yang warga yang emang nggak konsumsi babi misalnya yang beli, jadi memang banyak lakunya adalah yang ayam betutu kayak gitu. Nah, coba kalau kita nggak punya curiosity kan kita nggak cari tahu tuh kenapa kok yang laku hanya ayam betutu dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kalau kita lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak ada curiosity, nah biasanya kita nggak tahu nih bisnis atau produk kita tuh sedang mengalami hal apa. Oke. Latih teman-teman punya curiosity yang bagus gitu ya, rasa ingin tahu yang bagus, dan punya strategic thinking yang bagus juga ya. Jadi ada 2 klien, ada 2 customer gitu ya. Customer pertama adalah perempuan, pekerja pabrik gitu ya. Dia belum berkeluarga gitu ya, single nih ya. Setiap Jumat, ini contohnya kalau saya jualan frozen food ya teman-teman. Nah, dia itu setiap hari Jumat selalu beli produk cireng isi.
Dia rumahnya di Bekasi. Oke, itu produk pertama. Nah, customer kedua, perempuan juga, dia ibu rumah tangga dan punya anak usia sekolah. Setiap awal bulan, dia selalu belanja produk nugget sayur. Domisilinya Depok. Nah, kira-kira dari dua customer ini, teman-teman, strategi bisnis apa yang bisa kita lakukan supaya bisa meningkatkan penjualan kita misalnya ya. Nggak harus eh kita bisa misal penjualan bisa peningkatan penjualan atau review yang baik. Ada yang mau kasih jawaban untuk customer pertama gimana, customer kedua gimana? Ini data ya, kita punya data nih ya ceritanya. Kira-kira campaign apa atau kampanye apa yang bisa kita tawarkan dan gimana caranya campaign itu bisa menambah atau mendatangkan penghasilan yang lebih gitu ya. Karena kan ini customer-nya punya ciri khas yang hampir sama ya. Yang satunya belinya tiap Jumat doang nih gitu kan. Yang satunya malah tiap awal bulan doang. Nah, kira-kira campaign apa yang bisa kita berikan untuk masing-masing customer biar bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, ini namanya strategic thinking ya teman-teman. Tadi kan aku bilang business acumen itu harus mengandalkan ketajaman gitu. Jadi kalau bisa ini benar-benar strateginya sesuai dengan customer-nya. Ada yang mau? Boleh ditulis di kolom chat atau ada yang mau raise hand mungkin ada langsung ngomong. Enggak ikut. Halo ya. Enggak. Ada yang mau? Kalau udah mungkin. Pergi mau. Itu ada Kak Siki yang on game. Apa mau ngomong? Boleh. Kak siapa? Hilang. Mau tanya boleh, Kak? Oh, tanya. Oke, boleh deh. Ya, salam kenal. Saya dengan Sera, domisili di Belitung. Saya punya usaha laundry di Jakarta. Kebetulan laundry juga, tapi usahanya di Jakarta nih. Nah, kebetulan saya memang lagi ada problem nih, kan baru buka cabang di apa namanya di wilayah Pondok Aren. Nah, secara lokasi menurut saya sih itu strategis karena pinggir jalan raya, kemudian ada lahan parkir dan dekat pasar, dekat padat penduduk dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana caranya kita nganalisa kalau kita sendiri nggak ketemu nih penyebab kita tuh kurang apa ya istilahnya belum banyak customer itu kenapa? Karena secara lokasi strategis, secara harga juga saya bersaing ya artinya harganya termasuk wajar dan termasuk murah juga. Kemudian daerahnya padat penduduk dan layanan juga kita lengkap dan cukup baik. Nah, tapi udah berjalan sekitar 5 bulan itu penjualannya masih apa ya masih jauh banget dari harapan dan target gitu. Sedangkan apa namanya udah kita coba lakukan, misalnya udah pasang spanduk besar, udah coba apa namanya ganti warna spanduk dengan yang lebih ngejreng, kemudian kemarin juga sempat ngadain kayak bagi-bagi takjil, tapi belum ada peningkatan signifikan gitu. Nah, kira-kira gimana tuh kalau kita nggak ketemu problemnya? Oke. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi? Maaf. Tera. Sera ya, oke. Kak Sera dari Belitung, usaha laundry di Jakarta. Oke. Oke. Usaha laundry emang lumayan banyak ya di Jakarta gitu ya. Bisa dikatakan berapa meter sekali itu ada laundry karena emang salah satu bisnis yang menjanjikan di Jakarta karena dibutuhkan gitu ya, apalagi kalau di daerah yang padat penduduk gitu ya, Kak Sera ya. Oke. Mungkin aku mau nanya beberapa hal. Tadi kan Kak Sera mention bahwa usahanya itu saya kalau dari harga cukup bersaing, usaha fasilitasnya lengkap gitu ya, pinggir jalan sudah berjalan 5 bulan. Oke Kak. Tapi kalau mohon maaf nih Kak ya, untuk dikatakan harganya bersaing dan lain sebagainya itu kan asumsi ya Kak Sera ya. Atau Kak Sera udah pernah nanya orang sekitar atau nanya pelanggannya, tapi kan tadi bilang pelanggan belum banyak ya. Jadi semuanya berdasarkan asumsi ya Kak Sera ya. Iya, jadi kan kalau misalnya saya sih perbandingan aja karena kan beberapa memang ada laundry juga kan di radius sekian meter tuh memang ada beberapa laundry. Ya secara harga sih malah kita lebih murah sebenarnya dibandingin laundry yang apa laundry yang udah lebih lama lah di sana. Karena kalau dia kan sistemnya lot, nah kita memang sistemnya nggak lot. Tapi secara apa ya, secara
hitung-hitungan harga jatuhnya kita lebih murah karena kita cuma 8.000 per kilo. Hmm. Itu udah komplit dah cuci setrika gitu. Nah, makanya Oke. Kalau kan 8.000, kalau pesaing kompetitor berapa, Kak? kompetitor itu bisa hampir 9.000 sampai 10.000 per kilo kalau aku hitung-hitung. Kalau yang cuci setrika ya. Oke. Oke, thank you Kak Sera. Oke. Nah, teman-teman, ini sebentar ya, saya jawab ini dengan cepat aja gitu ya, Kak Sera. Ada beberapa hal yang bisa Kak Sera lakukan untuk, kan kita nih posisinya Kak Sera belum tahu ya penyebabnya kenapa ya Kak kok punya usaha saya tetap sepi gitu ya dibanding usaha lain, atau kayaknya padahal tempatnya strategis dan lain sebagainya. Yang bisa Kak Sera lakukan yang pertama adalah penelitian pasar dulu. Nah, mungkin tadi kan Kak Sera beberapa adalah asumsi gitu ya. Harga saya cukup bersaing kok, ini saya juga lengkap dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak tahu nih karakter di setiap daerah atau kota gitu ya akan berbeda-beda. Nah, baiknya gitu ya Kak Sera juga harus mengumpulkan pendapat dari orang-orang sekitar gitu. Caranya gimana Kak? Bisa menyebarkan kayak kuesioner, paling gampang pakai Gform sih Kak, jadi nggak usah ngeprint kertas gitu ya. Nah, dari mana Kak caranya? Biasanya kalau anak-anak mahasiswa itu kan dia nyebar link gitu ya, jadi minta tolong di grup atau komunitas, kan pastinya Kak Sera kalau tinggal di Jakarta bisa kan ada, kita tuh ada rukun tetangga, ada rukun warga gitu ya. Nah, itu bisa minta tolong bahwa, Pak, saya mau cari tahu atau ngobrol lah sama tetangga di laundrynya sebelah gitu ya. Kenapa ya kok laundry saya ini kurang ramai ya dibanding laundry sebelah gitu. Orang-orang sini tuh sukanya apa sih? Nah, bisa jadi harganya emang murah, Kak, tapi ternyata laundry sana tuh udah langganan gini, soalnya mereka tuh misal suka ngambil paket di sini gitu ya, atau gimana. Kan kita nggak tahu nih. Nah, makanya Kakak analisa pasar dulu. Orang-orang sekitar situ tuh sukanya kayak gimana. Oh, ternyata mereka sukanya yang laundrynya nggak cuman murah, tapi wanginya tuh yang kayak gini gitu misalnya. Kan tadi asumsi ya. Nah, makanya biar tahu mereka tuh sebenarnya pengennya tuh yang murah aja, yang wanginya kayak gimana, sukanya yang laundry yang paketnya gimana, kan kita nggak tahu. Nah, Kak Vera bisa sebar kuesioner ataupun eh, ya sedikit pertanyaan gitulah ya, atau nitip kepada customer yang udah pernah non di sini, Kak, boleh tolong isi kuesionernya Kak, nanti untuk peningkatan usaha kami dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari itu kan Kak Vera nanti bisa dapat analisa pasar gitu ya, untuk analisa dulu nih sekitar Kakak tuh kayak gimana. Kemudian yang kedua, analisa kompetitor. Tadi kan Kak Sera bilang bahwa ada nih Kak laundry sekitar kita, padahal harganya lebih mahal nih dari kita gitu ya, 8.000, sedangkan mereka 9.000. Tapi kenapa mereka lebih rame gitu ya? Nah, dianalisa nih, diperhatikan bahwa gimana sih kompetitor itu menjalankan bisnis, dilihat dari misal tata letak ruangannya, parfum yang dia gunakan misalnya gitu ya, atau cara dia memperlakukan konsumen. Oh, ternyata Kak, selama ini dia pakai plastiknya, kan kalau plastik laundry selesai itu kan bening ya. Oh, ternyata dia pakai yang butek apa sih yang kayak buff gitu loh plastiknya gitu, karena lebih kuat misalnya. Jadi kan kita harus tahu dulu nih kompetitor tuh unggulnya di mana sih, atau bedanya sama kita apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, brand awareness atau branding dari si usahanya kakak gitu ya. Kalau kakak misal, kak aku fokusnya karena aku udah analisis kompetitor, dia ternyata unggulnya di wangi. Oke kak, berarti aku bisa unggulnya di kecepatan. Misalnya, oh aku selain murah, aku juga cepet kak. Aku melayani ekspres bla 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 yang emang belum ada desainnya gitu ya. Nah kakak nge-awareness si brandingnya kakak di uh, kecepatan itu gimana gitu ya. Misal pakai promo tadi, tapi kakak fokusnya ke kecepatan, karena kalau kakak ngejar misal tadi wangi dan apa, ternyata kompetitor tuh lebih wangi misalnya gitu ya. Jadi, nah cara taunya punya brand awareness apa yang sesuai tadi, analisis kompetitor dulu ya sama kebutuhan pasar gitu. Dan analisis online juga boleh kalau kakak punya sosial media, ya kan, terus nggak bisa nyebar kuesionernya lewat langsung gitu ya, kakak juga bisa bikin kuesioner ataupun kakak menganalisa pasarnya secara online lewat sosial media gitu. Nah, apalagi kalau kakak misal mau ngiklan gitu ya, misal kak aku mau nyebar kuesioner tapi ternyata nggak banyak yang isi. Oke, kakak boleh diiklan di Facebook Ads atau di Instagram, itu kan bisa diatur nih wilayahnya di mana gitu kan. Nah, nanti eh, bisa detail gitu ya wilayahnya kemana, yaitu ke tadi di pondok apa ya lupa, di wilayahnya kakak gitu ya. Kemudian jangan lupa juga mendengarkan feedback pelanggan ya, pelanggannya udah ke sana terus misal dia
kan kakak punya data nih, punya database ya dari peserta lagi, dari pelanggan gitu ya. Misal nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Nah, kakak bisa nih melakukan um, apa ya namanya, recheck gitu lah ya ke pelanggan itu yang udah pernah ke sana tapi nggak kesana lagi gitu. Kayak sapaan dulu, halo, terima kasih sebelumnya kakak sudah pernah menggunakan pelayanan kami di Laundry Ceria misalnya. Kami di bla 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 mengadakan edukasi dulu. Terus pokoknya intinya kita nanya, Kak, silakan bisa kakak membutuhkan jasa kami lagi, di logi kami lagi, silakan menghubungi nomor ini ya Kak, kita ada wangi varian baru atau apa gitu. Intinya kita nyari tahu nih kenapa si pelanggan itu nggak datang lagi gitu, untuk dapat feedbacknya. Oh ternyata kemarin feedbacknya, oh ya Kak maaf kemarin ternyata mood saya kurang rapi nih setrikaannya misalnya. Kan kita nggak pernah tahu kan kalau kita nggak nanya langsung gitu. Nah itu tadi makanya kita harus kurius kayak oh ya udah kalau dia nggak ngelondri lagi, oh ya udah mungkin dia lupa. Nah, kita bisa cari tahu gitu kenapa dia nggak ngelondri lagi gitu. Atau buat yang ngelondri terus juga nggak apa-apa kita tanya, Kak, permisi kakak kan udah 4 kali ini laundry di kita, boleh tahu nggak kakak tuh kenapa suka laundry di kita? Nah kesukaan itu bisa dijadikan senjata buat campaign selanjutnya. Oh iya Kak, makasih. Aku kemarin laundry di sini soalnya aku suka selain murah juga aku suka packagingnya Kak atau lipetannya. Kalau di tempat lain tuh ngelipet bagian lengannya tuh diginiin loh Kak, kalau kakak enggak. Nah, kita bisa tahu itu dan kita bisa jadikan campaign kita ke selanjutnya gitu bahwa oh ini loh salah satu awareness yang atau keuntungan yang didapatkan dari pelanggan kita yang ternyata kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu tadi ya Kak Sera, semoga bisa membantu ya Kak Sera. Paling tidak ketika kakak mau melangkah atau melakukan strategi bisnis harus punya datanya dulu. Kalau tadi Kak Sera sudah ada beberapa asumsi ya kan, dari mulai tempatnya ramai kok di pinggir jalan, harganya juga terjangkau. Nah itu kan asumsi ya menurut saya. Nah lebih baik lagi kalau Kak Sera punya data konkretnya atau informasinya yang lebih detail gitu ya untuk eh, kakak bikin strategi baru. Karena yang paling penting adalah data, Kak. Data tuh kan akurat ya. Kalau berbicara data tuh kan nggak bohong. Jadi kita bisa bikin strategi yang lebih oke gitu, Kak Sera. Gimana, Kak Sera? Ada pertanyaan lanjutnya? Kalau ada, boleh nanti di akhir ya. Semoga bisa membantu ya, Kak Sera ya. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman balik lagi di contoh ini. Ada yang mau kasih ini jawaban? Kalau boleh nanti di kolom chat ya teman-teman, aku sambil bahas karena waktunya udah hampir mau selesai. Jadi customer 1 dan customer 2 ini perbedaannya adalah dari waktu pembelian. Karakternya kalau yang ini mungkin karena dia belum berkeluarga, jadi dia belinya yang cireng isi aja lah buat cemilan gitu kan. Jadi dia belinya setiap Jumat buat apa coba? Karena dia mau beli cemilan di weekendnya gitu. Jadi dia karena weekend libur kerja, dia pengen beli cemilan buat dia nyemil nih di Sabtu Minggunya. Jadi kampanyenya gimana? Oh, berarti kampanyenya nanti kita bikin yang berhubungan sama kegiatan weekend gitu. Sambil ngabisin weekend kamu, bisa loh nyemil kentang atau apa gitu. Jadi misal nih ternyata dia kan sukanya produk cireng. Produk apa ya yang kira-kira bisa dia suka juga kalau dia belinya di hari Jumat, bisa jadi untuk dia cemilin di akhir minggu misalnya gitu. Nah, kalau yang produk kedua yaitu customer yang dia ibu rumah tangga, kemudian anak sekolah, dia belinya di awal bulan, belinya produk nugget sayur. Berarti bisa dikarakteristikkan pelanggan ini adalah seorang ibu rumah tangga, ibu-ibu yang beli produk frozen food untuk stok dia ke anak-anaknya untuk bekal sekolah gitu ya, atau untuk sarapan. Nah, karena dia seorang ibu-ibu yang memikirkan makanan anaknya, dia belinya nugget sayur karena pengennya anaknya tetap makan makanan yang bergizi. Oke, berarti kita bisa bikin campaign apa nih, Kak? Oh, kita bisa bikin campaign, Kak, aku juga punya loh chicken wing yang organik nih, Kak. Siapa tahu ya dia juga minat, karena kan kayaknya dia emang curious sama produk-produk yang sehat. Oke, aku tawarin deh, Kak, ini produk chicken wing yang ayamnya organik gitu kan. Mudah juga nih, tinggal goreng aja. Nah, kayak gitu. Jadi, kita analisisnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, diperhatikan atau dianalisis ini pelanggan kita tuh orangnya kayak gimana sih, kesukaannya apa, kebiasaannya apa, baru kita berikan campaign yang sesuai. Tadi customer 1 dan customer 2 bedakan campaignnya karena memang kesukaannya beda kayak gitu. Paham ya di sini teman-teman? Kita lanjut lagi. Session ketiga adalah strategi untuk meningkatkan business achievement. Tadi kan kalau udah dibahas dari awal, business achievement kan intinya berarti kita harus punya strategi thinking, curiosity yang bagus ya teman-teman. Terus gimana Kak cara ningkatinnya? Apalagi kan kita sibuk nih misalnya teman-teman yang usahanya
bukan penghasilan utama, Kak. Aku sambil kerja, aku sambil kuliah, gimana ya biar aku tetap bisa ningkatin business acumen aku gitu. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Maksudnya gimana, Kak? Harus jadi life learner. Jadi teman-teman jangan malas untuk belajar, even cuman update update aja di tren di TikTok, di Instagram, di harian Kompas misalnya ya kan, atau di portal-portal website lainnya yang setidaknya teman-teman tahu bahwa oh sekarang tuh lagi ini ya, lagi ini ya gitu ya, lagi banyak orang yang belajar cara bikin konten singkat nih gitu dan lain sebagainya. Mentorship juga penting, misal kayak ikut-ikut kelas Kaizen kayak gini, setidaknya teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata kalau bisnis yang di sana tuh kayak gini ya, oh ternyata serta ini dia punya bisnisnya sama kayak saya nih, tapi dia cara bisnisnya kayak gini kayak gitu gitu. Bacaan dan penelitian ini hampir sama juga, kemudian jaringan dan kolaborasi, jadi jangan malu untuk berjejaring gitu ya. Penting banget buat para pengusaha itu bisa berkolaborasi ya teman-teman. Jadi jangan jadi pengusaha yang apatis, yang apa-apa sendiri gitu ya. Karena menurut saya zamannya udah bukan persaingan, tapi zamannya adalah saling berkolaborasi gitu ya. Jadi kalau misal kita bisa kolaborasi, bisa bikin salah satu kemungkinan bisnis yang lebih menguntungkan gitu ya, ya why not gitu ya. Jangan kita malah seakan-akan menolak gitu. Oke. Kemudian nah ini juga penting banget teman-teman. Tadi yang misal Kak aku tuh udah bikin campaign dengan sedemikian rupa, aku udah bikin iklan yang baik kok tetap nggak ini ya. Ternyata analisa pasarnya yang kurang gitu ya. Ternyata misal gini ya, aku jualan toko kelontong nih ya di rumah, atau aku jualan produk frozen food atau produk kerajinan gitu ya. Nah, ketika kita menganalisa pasar, ternyata sekarang kan lagi zamannya back to nature misalnya. Jadi apa-apa harus kembali ke alam. Oh, ternyata Kak di produk di sana itu mereka pakai campaign zero waste Kak. Jadi kalau beli produk di sana mereka itu nggak dikasih plastik, tapi mereka harus bawa tote bag sendiri. Nah, kalau untuk yang bawa tote bag Kak, dapat diskon nih Kak 5% misalnya, atau dia dapat stamp untuk pengumpulan. Nanti kalau udah dapat 10 stamp, dia dapat merchandise misalnya gitu ya. Nah, itu banyak nih teman-teman ya. Jadi kok kalau kita nggak tahu eh, tren yang sekarang tuh gimana? Nah, tadi kan kita nggak tahu nih, oh ternyata sekarang udah zamannya zero waste dan lain sebagainya. Kemudian manajemen keuangan juga penting karena berkaitan dengan pengaturan keuangan kita. Jadi misal nih kita udah strateginya buat, oh Kak ternyata kita harus bikin campaign yang lebih bagus, harus ngiklan. Nah butuh uang kan? Kalau kita nggak punya penguasaan keuangan yang baik, misalnya asal aja nih misalnya, oh ya udah Kak, keuntungan kemarin aku buat ngiklan besok di Instagram, semua langsung aku masukin 100.000. Nah besoknya kita kelabakan nih mau cari modal. Nah itu juga nggak baik ya teman-teman. Jadi baiknya kalau emang kita mau campaign biaya untuk iklan itu harus sudah masuk ke HPP ya teman-teman. Kalau belajar finansial ya itu kan ada HPP ya, HPP harga pokok produksinya. Nah harga pokok produksi itu juga sudah harus masuk dalam eh, marketingnya atau biaya iklan. Nah biasanya tuh HPP kan ada dua ya, HPP produksi sama HPP penjualan. Nah ada beberapa pendapat yang biaya iklannya ini masuk ke penjualan atau ke produksi. Tapi yang penting itu sudah dianggarkan sebelumnya. Jadi nggak ngasal tuh duit buat ngiklan tuh dari mana gitu ya. Jadi makanya kita tetap untung kalaupun misal iklan kita tidak berjalan dengan baik kayak gitu. Kemudian ada eksperimen dan pembelajaran dari pengalaman. Nah tadi ya eh emang kalau bisnis acumen itu harus banyak belajar, harus banyak menganalisa juga. Jadi misalnya nih usahanya udah jalan sekian tahun, dianalisa selama setahun ini apa yang paling banyak terjadi misalnya, oh ternyata Kak aku paling tinggi penjualan di Chinese New Year misalnya, atau aku paling banyak di event Natal atau hari raya. Nah, dari itu kita belajar nih untuk tahun depannya gimana caranya biar penjualan ini nggak hanya di Idul Fitri. Kira-kira orang kenapa ya cuman beli produk aku di Idul Fitri doang misalnya. Nah, kita bisa analisa dari sana. Dan fokus kepada pelanggan. Nah, kenapa kita harus fokus pada pelanggan? Ini nanti akan berkaitan dengan section setelah ini ya teman-teman. Kenapa pelanggan itu menjadi salah satu fokus kita untuk pengembangan strategi. Oke, aku lanjut dulu.
Nah, biar nggak terlalu banyak, Kak, tadi tuh banyak banget komponennya, tadi tuh banyak banget yang harus dilakukan. Sebenarnya teman-teman, ada 2 hal yang paling penting harus teman-teman lakukan. Ya, yang paling penting diingat 2 ini aja dulu deh, ya. Yang pertama adalah jangan menunggu dan empathy for customer. Jangan menunda gimana? Tadi aku udah share di awal. Jangan nunggu pelanggannya sepi, jangan nunggu penjualannya menurun, jangan nunggu ada review jelek dulu dari pelanggan ya. Kita harus sering untuk mencari tahu atau punya curiosity tadi ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita nunggu dulu, biasanya treatmentnya beda ya. Misal nih ya, udah jalan nih 3 hari ini penjualannya menurun, kita baru cari tahu kenapa ya 3 hari ini penjualan menurun. Oh ternyata yang kemarin kita ada penurunan kualitas Kak, ternyata kan kita jualan es misalnya ya, ternyata cincau yang kemarin agak sedikit rasanya agak sedikit nggak enak nih Kak, nggak kayak biasanya. Nah kita baru tahu setelah 3 hari setelah kita ngelisa kok sepi nih penjualan cincaunya. Nah kita harusnya ya kita tiap hari pasti quality control ya. Tapi kan kalau kita dari hari pertama kita udah tahu kok, oh yang biasanya laku 5 gelas kok ini tadi cuma 3, kenapa ya? Coba kita cari tahu. Oh, ternyata pas kita nanya ke juru masaknya atau kita cek ke pelanggan besoknya gitu ya. Oh iya Kak, ternyata cincaunya agak bau nih misalnya. Jadi jangan menunggu teman-teman. Kalau bisa teman-teman harus proaktif gitu ya. Teman-teman harus apa ya? Jangan nunggu ada teguran dari konsumen gitu ya. Pokoknya jangan nunggu ada dampaknya dulu baru kita bertindak kayak gitu. Kita harus lebih aktif bertanya, mencari tahu gitu ya. Misalnya ini ada pelanggan nih kita hafal banget nih, dia biasanya beli ayam geprek. Kok hari ini dia belinya tahu geprek, kenapa ya? Kita coba tanya deh, Kak, kok tumben belinya tahu geprek gitu ya? Oh iya Kak, emang lagi pengen tahu. Oh ya udah. Atau ternyata, oh iya Kak, kemarin ayamnya kurang mateng, jadi saya pengen beli tahu. Nah, kalau kita nggak tanya kan kita nggak tahu. Nah, makanya jangan menunggu, kita harus aktif untuk bertanya dan memperhatikan strategi. Nah, tadi berkaitan, kenapa kita harus sampai segitunya sih, Kak? Tanya ke customer. Nah, itu bentuk kita empati kepada customer. Karena apa? Ya kan kita jualan, kita pengusaha, customer adalah salah satu tombak utama kita gitu kan. Karena kan kita penyedia barang dan jasa. Dan mereka adalah orang yang akan menggunakan barang dan jasa kita. Jadi mau nggak mau kita harus dengerin mereka dan mencari tahu kebutuhan mereka tuh apa. Karena kan bisnis itu ada untuk menjadi jawaban dari si customer itu gitu kan. Nah, makanya eh, ketika kita mau mengembangkan produk, ketika kita mau bikin campaign yang baru gitu ya, eh kan kita nggak punya datanya tadi ya, yang pertama yang aku sebut seperti contohnya laundrynya Kak Sera gitu. Nah, makanya kita harus yang nyari data itu. Kita harus yang tanya ke customer kita atau calon customer kita. Sebenarnya mereka tuh pengennya apa gitu ya. Kita tanya favorit mereka apa sih, mereka tuh sukanya apa sih yang dari kedai kita gitu ya. Oh ternyata mereka paling suka dari laundry kita itu wanginya ternyata. Oh ya udah Kak, berarti nanti aku tambah variasi wanginya misalnya kayak gitu. Jadi kita yang harus aktif untuk mengumpulkan data, bertanya langsung kepada konsumen gitu ya. Salah satu poin pentingnya adalah kita mengolah data tersebut dan kita bisa memberikan tadi umpan balik ataupun strategi yang lebih bagus lagi untuk customer kita gitu. Oke, terakhir teman-teman, waktunya udah mau habis ya. Mohon maaf ya kalau ini ternyata eh, agak molor ya. Kemudian penerapan bisnis acumen dalam situasi bisnis berbeda. Nah, tadi kalau Kak ternyata bisnis sekarang tuh udah beda banget Kak gitu ya. Misal, oh kalau yang produk makanan sekarang udah banyak banget Kak variasi makanan gitu Kak. Saya yang punya usaha makanan tradisional agak kurang bisa bersaing nih Kak gitu. Atau misal ternyata Kak aku usahanya bengkel gitu ya. Ternyata ada bengkel baru buka terus bengkel aku sepi peminat dan lain sebagainya. Gimana sih Kak cara kita untuk bisa beradaptasi dengan bagus gitu ya supaya bisnis kita tetap jalan gitu ya. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ada tren, strategic thinking, dan juga analisa data. Oke, yang pertama adalah tren gitu ya. Tren sekarang misalnya kayak dulu ya, masih ingat gak sih zamannya es kepal Milo ya, yang sekarang juga menghilang kan, nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh tren yang tidak bertahan lama. Apakah semua tren tidak bertahan lama? Tidak juga. Ada tren yang bisa kita apa ya? Kita sadur atau kita aplikasikan ke bisnis kita tapi tidak merubah gitu ya. Kalau
si es kepal Milo itu kan kebanyakan dadakan ya. Jadi orang yang tiba-tiba nggak jualan apa-apa, tiba-tiba jualan es kepal Milo. Tapi ada juga orang yang dia nggak keluar dari jalurnya. Jadi sebenarnya dia jualan es cendol, tapi dia juga nyediain es kepal Milo karena dia ngikutin tren aja. Tapi ketika es kepal Milo ini hilang, ya dia balik lagi ke jualan cendol. Nah itu juga termasuk adaptasi bisnis yang bagus gitu ya. Jadi dia tidak termakan tren aja gitu ya. Karena tidak semua tren itu eh bagus, karena tren itu kan ketidakpastian ya kalau menurut saya, karena ada tren yang cepat hilang, ada tren juga yang bertahan lama. Jadi kita harus analisis apakah ketika kita mengikuti tren akan menguntungkan untuk kita atau enggak gitu ya. Contohnya eh, teman-teman pengguna e-commerce kan, kayak contohnya aku sebut ya Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah sekarang tuh lagi ada tren di beberapa aplikasi itu, yaitu gamifikasi atau aplikasi-aplikasi itu mengadopsi game gitu ya di aplikasi e-commerce-nya untuk membuat pelanggannya itu betah di sana. Jadi ada kan di teman-teman beberapa aplikasi kayak Shopee atau Tokopedia, saya kurang pakai ya. Di Shopee itu kan ada nih, kita misal mengumpulkan poin, kita nanti ada main ayam gitu ya, mengumpulkan poin berapa setiap kita login biar kita dapat poin, nanti bisa ditukarkan oleh kupon gratis ongkir dan sebagainya. Nah, itu kan gamifikasi namanya. Nah, itu tren juga gitu ya. Atau kemarin tren banyak perusahaan e-commerce juga mendatangkan artis K-pop nih ke Indonesia untuk menggait minat orang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena mau nggak mau nih misalnya, oh kalau kamu mau dapat officially merchandise dari K-pop itu, kamu harus download aplikasinya. Nah mau nggak mau kan orang-orang yang memang suka gitu ya akan download aplikasi tersebut. Nah biasanya dikejar hanya untuk download aplikasinya dan lain sebagainya. Nah itu tren namanya. Nah kita sebagai pengusaha gimana Kak? Apakah kita juga harus mengikuti tren? Nah tadi aku bilang, coba dianalisa apakah tren ini menguntungkan untuk kita ataukah hanya tren semata gitu. Maksudnya hanya untuk ya senang-senang kayak aduh kayaknya nggak cocok Kak sama usaha kita gitu. Kalau kita ikut-ikutan bisa jadi kitanya malah yang kehilangan customer kita atau lain sebagainya gitu. Kemudian strategic thinking tadi yang saya bilang gitu ya. Kita harus bisa untuk memberikan keputusan yang tepat gitu ya ketika oh ada penurunan pembelian produk A nih, berarti kita harus lebih ngejar campaign A gitu ya. Kita promosi lebih lagi nih biar A-nya lebih meningkat, atau ya udah kita hentikan aja produksi yang A karena emang gak ada minatnya. Nah, itu kita harus tahu cari taunya dari mana ke data. Makanya kita perlu data analisis gitu. Dapatnya dari mana, Kak? Balik lagi kita harus punya empati kepada customer yang tadi aku bilang ya, teman-teman di sini gitu ya. Karena gini, customer itu kan yang beli produk kita gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mendengarkan sebenarnya mereka tuh sukanya apa gitu untuk memutuskan langkah strategi kita berikutnya kayak gitu. Paling gampangnya sih biasanya saya bilang bahwa kamu coba posisikan dirimu sebagai konsumen gitu. Kalau kamu konsumen terus kamu disuruh beli produk kamu mau beli nggak? Itu aja dulu. Itu yang paling gampang. Mau sih, cuman kayaknya harganya, nah berarti masalahnya di harga misalnya, atau harganya oke sih Kak, tapi ternyata aku tuh nggak terlalu suka warna ini gitu. Jadi paling gampang ya udah kita posisikan kita sebagai customer. Apakah kita sebagai customer itu mau pakai produk kita mau nggak pakai jasa kita gitu. Kita harus mendengarkan konsumen kita gitu. Kak, kalau baru mulai kita belum ada konsumen, kita cari datanya gimana? Tadi aku bilang kita bisa sebar kuesioner atau kita bisa analisa pasar gitu. Kak, tapi analisa pasar tuh kan luas banget, Kak. Aku belum tahu nih niche-nya gimana. Oke, teman-teman bisa pakai beberapa aplikasi ya. Yang biasa aku gunakan itu Google Trends. Itu bisa setidaknya kalian tahu nih, misal mau buka usaha laundry. Nah, di Google Trend kita tuh bisa fokus kepada daerah misal Jakarta Barat. Oh ya udah kita pilih Jakarta Barat, terus nanti kita pilih yang orang ngetik laundry terdekat di mana, berapa orang. Atau kita ganti, oh misal ternyata mereka lebih ke laundry wangi. Oh ya udah kita ke laundry wangi. Nah, kita bisa fokus kepada oh berarti di daerah ini kita fokusnya ke laundry wangi aja karena mereka lebih banyak cari kata kuncinya laundry wangi misalnya. Itu di Google Trend bisa ya, teman-teman. Oke, terakhir nih teman-teman, jangan lupa ketika teman-teman mau menggunakan strategi bisnis acumen gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah situasi keuangan atau ekonomi yang tidak stabil. Jadi tadi balik lagi ya, meskipun bisnis acumen ini ternyata ketika dianalisa, oh ternyata Kak kita harus bikin campaign lagi nih.
oh modalnya ada nggak? Budget buat iklannya ada nggak gitu. Kalau ternyata nggak ada, ya udah kita pakai strategi lain. Mungkin kita bukan di campaign, mungkin kita lebih ke yang campaign yang organik aja gitu, karena nggak pakai modal misalnya. Kemudian pasar yang kompetitif, tadi aku bilang perkembangan pasar itu cukup pesat, jadi kita harus punya literasi bisnis yang bagus gitu ya. Yang misal, oh sekarang udah zamannya zero waste gitu, atau sekarang apa-apa kontennya harus viral dulu biar orang tahu produk kita. Nah itu kan kita harus menganalisa pasar juga kan, bagaimana orang-orang ataupun pesaing-pesaing kita tuh bikin kontennya seperti apa. Kemudian perubahan teknologi yang cepat. Nah ini kadang para konsumen yang masih kurang sadar bahwa teknologi itu juga mempengaruhi loh. Contohnya ya saya ini kan sebagai konsumen ya. Saya sebagai konsumen ketika saya mencari sebuah produk, ketemu nih produknya di Instagram gitu ya. Nah, karena teknologi yang semakin praktis, saya paling nggak suka nih kalau ada eh, penjual ya yang masih mencantumkan nomor telepon aja di bio Instagramnya atau bio Facebook atau WA-nya gitu. Karena itu mempersulit gitu ya. Karena kita nggak bisa ngeklik WA-nya kecuali dia pakai wa.me ya. Kita harus nyatet gitu loh. Jadi kalau kita cuma pegang HP satu, ini kan saya harus bolak-balik buka Instagramnya, terus saya catat lagi di note, atau kalau pas saya pegang pulpen dan buku, saya bisa langsung catat. Tapi kalau enggak gitu, terus apalagi nggak bisa di copy gitu ya, juga menyulitkan gitu. Jadi teman-teman yang menggunakan teknologi, tolong untuk bisa terus belajar gitu ya. Jadi zamannya sekarang tuh udah pakai Linktree gitu misalnya. Jadi mempermudah konsumen kita. Jadi dia nggak usah menyatet lagi, bisa langsung diklik gitu. Karena sebenarnya masih ada loh di luar sana yang belum menggunakan itu. Itu salah satu eh, adaptasi teknologi yang belum dilakukan gitu ya. Kemudian tantangan regulasi atau kepatuhan juga ini mengaruh ya. Misal kayak ada peraturan tadi kan di beberapa wilayah, misal udah nggak boleh pakai plastik dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan bisnis yang sangat cepat. Nah, ini tadi teman-teman ya, kadang tuh minatnya konsumen tuh berubah-berubah ya. Tiba-tiba kemarin lagi booming sukanya sushi-sushian yang harga 1.000-an gitu ya. Besoknya lagi udah ganti lagi sukanya kromboloni. Sekarang kromboloni juga udah biasa aja. Besoknya ganti lagi. Nah, itu pertumbuhan bisnis yang cepat. Jadi makanya kita sebagai pebisnis selain punya produk yang otentik, produk yang kualitas bagus, kita juga harus belajar menganalisa pasar gitu ya. Teman-teman, mohon maaf udah lebih 6 menit ya, Mas sudah tidak mengingatkan saya nih ya, saya keasikan untuk ngomong. Jadi mohon maaf teman-teman ya, saya akhiri. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky atas pemaparannya. Aku juga nggak terlalu sadar nih Kak, karena saking serunya nih materinya nih. Oke, karena Kak Rizky tadi buat pantun nih di awal, aku juga mau kalah nih. Aku ada pantun buat Kak Rizky nih. Boleh. Jalan-jalan ke Barcelona, Cakep, pulangnya beli markisa. cakep. Terima kasih Kak Rizky Ayu Febriana atas pemaparannya yang luar biasa. Wah, keren. Itu ya pantun dari aku juga. Mungkin aku Baru sedikit, bikin ya. iya dadakan aku bikin karena ter-challenge nih sama Kak Rizky buat pantun tiba-tiba. Oke, mungkin aku izin rangkum sedikit aja dari pemaparan yang tadi Kak Rizky sampaikan. Seperti yang dibilang sama Kak Rizky tadi, acumen itu adalah strategi yang tajam, rinci, dan cepat. Terus juga ada komponennya juga yang tadi disebutkan oleh Kak Rizky. Ada strategi thinking, yaitu membuat strategi yang paling cocok dengan lingkungan. Ada problem solving, itu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya teman-teman. Terus ada market understanding, menganalisa marketnya. Lalu juga ada risk management, memikirkan resiko yang akan terjadi jika membuka usahanya. Terus ada analytical skill, yaitu gimana caranya mengolah data yang udah dipunya, bisnisnya, dan lain-lain. Terus juga ada bisnis literasi, yaitu yang nggak boleh kudet, harus up to date dengan bisnisnya. Gimana caranya? Langsung aja lihat di kompas.co.id kompas.id karena selalu up to date tentang berita-berita baru. Jadi jangan lupa untuk isi link pendaftaran dan absensinya untuk mendapatkan akses premium 3 bulan secara gratis. Itu dia teman-teman. Terus juga ada communication, punya skill untuk memposisikan lebih untuk bestsellernya. Terus juga ada curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Kak Rizky, ada 2 hal yang paling penting dalam bisnis, yaitu jangan menunggu dan harus empati ke konsumennya. Nah, mungkin itu aja sedikit rangkuman dari saya. Dan karena waktunya tinggal sedikit nih, jadi saya izin untuk satu pertanyaan aja ya Kak, buat Kak Rizky, yaitu ada dari Kak Keane.
Mengapa seorang wirausaha penting untuk bersikap ingin tahu dan memiliki keterampilan untuk mencapai masa depan? Boleh Kak Rizky dijawab? Mungkin singkat aja kali ya Kak. Oke, eh pertanyaan dari Kak Kenny ya, mengapa sih seorang wisata itu penting untuk bersikap ingin tahu dan memiliki keterampilan untuk mencapai masa depan? Oke, menurut aku penting karena apa? eh Zaman itu kan terus berjalan ya. Ada yang pepatah bilang kan, bukan pepatah sih, ada orang bilang gitu ya, bahwa kalau kita nggak beradaptasi, kita akan tergerus oleh zaman gitu ya. Saya ingat banget dulu awal 2016, saya awal kerja pertama di proyeknya Google, waktu itu saya menjadi quality control untuk program Google My Business. Google My Business itu, ini loh teman-teman, kalau teman-teman buka Google, terus ada review bintang 5 gitu-gitu, nah itu namanya Google Business. Nah, saya dulu kerja di bagian itu kan. Nah, itu saya dapat cerita dari salah satu agent. Agent tuh orang yang keliling di apa namanya toko-toko gitu untuk mendaftarkan gitu ya. Mau nggak Pak didaftarkan di Google gratis gitu-gitu. Ada seorang penjual lampu ya kalau nggak salah di suatu kota itu dia bilang gini, ah nggak ah Mas, ngapain saya masukkan toko saya ke HP, orang gini aja udah laku. Oke, gitu ya. Dia memberikan sikap apatis gitu ya, karena dia nggak ingin tahu, dia juga nggak mau punya keterampilan baru untuk menggunakan HP karena dia rasa tokonya sudah laku ya di zaman itu. Nah, akhirnya nggak udah ya udah dia nggak didaftarin. Lalu 1-2 tahun kemudian, pokoknya saya udah pindah ke Jakarta, saya pegang proyek Jakarta. Dia masih di kota itu, saya lupa ya kota Malang atau mana gitu ya. Nah, 2 tahun kemudian 2018 saya dengar lagi cerita dari agen yang sama. Kebetulan kan dia orang lokal ya, orang Malang. Dia didatengin oleh si orang toko lampu itu gitu ya, datang ke agen tersebut nyari tahu buat dibantu daftar gitu. Lucunya gitu ya, pas ditanya, "Loh, Pak, kan dulu Bapak bilang nggak mau daftar, kok sekarang Bapak pengen masuk ke Google tokonya gitu ya." Iya Mas, ternyata sekarang orang-orang ini nyarinya lewat HP. Kemarin saya ketemu teman saya, dia jualan Vimi gitu ya, pokoknya tiba-tiba pelanggannya banyak Mas, soalnya lihat dari Google gitu, katanya mereka taunya di Google nyari Vimi enak di Kota Malang gitu. Nah, saya juga pengen dong Mas kalau ada orang yang nyari toko lampu di Malang punya saya yang muncul. Nah, itulah teman-teman. Jadi karena kan kita nggak pernah tahu ya masa depan itu akan terjadi apa. Apalagi ternyata 2 tahun kemudian di 2020 kita ada pandemi di mana kita nggak bisa keluar, kita terbatas aktivitasnya gitu ya. Kita hanya mengandalkan internet pada waktu itu. Nah, penting banget buat kita bisa punya keterampilan yang lebih gitu ya, keterampilan baru. Kita juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Bayangkan kalau kita jadi pengusaha yang gitu-gitu aja gitu, lempeng aja gitu ya, kita nggak mau cari tahu kenapa ya kok toko itu lebih ramai, kenapa ya kok orang-orang belanjanya banyak di GoFood gitu, kenapa ya orang-orang suka pakai GoFood, oh ternyata banyak promo misalnya. Kalau kita nggak pernah tahu gitu ya, kita nggak pernah mau tahu gitu perkembangan zaman, ya mungkin kita akan stuck di sana gitu. Seperti itu Kak Kenny, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, kayaknya gimana? Ada jelas ya Kak? Seperti yang tadi dibilang sama Kak Rizky, itu biar eh, bisnisnya nggak stuck-stuck di situ aja, biar bisa bisnisnya lebih meningkat kayak gitu kayak nih. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan lagi, bisa langsung aja nih DM ke Instagramnya Kak Rizky aja ya, di @rizky_febiana. Boleh ya Kak, izin Kak Rizky dulu. Nah, kalau misalnya teman bingung tulisannya gimana, ada di sebelah kiri Kak Rizky itu di bawah namanya. Itu dia Instagramnya. Oke, teman-teman semua, tak terasa kita sudah lebih dari 1 jam nih, udah lewat nih dari batas waktu kita. Saya mohon maaf sebelumnya. Sebelum sesi Kaizen Talk siang ini berakhir, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman mengisi form absensi di kolom chat bagi yang belum mengisi. Dan saya mau mengajak nih teman-teman semua untuk on cam terlebih dahulu nih, untuk meninggalkan jejak digital yang lebih baik, untuk mengambil foto. Boleh teman-teman on cam dulu nih. Terima kasih nih udah ada Kak Kiani udah on cam. Selalu hadir nih Kak Kiani. Ayo teman-teman lain ada yang mau Kak Hendy, Kak Siti, Kak Gila, Kak Nadia, Kak Anelis, Kak Zainuddin dan teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau on cam lagi untuk kita meninggalkan jejak digital yang positif? Nih, ayo. Kayaknya teman-teman yang lain pada malu-malu nih kayak nih. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita bertiga. Oh, ada Kak Siti. Terima kasih Kak Siti. Ada lagi yang mau on cam?
Wah, ada Kak Anelis, Kak Zahra. Terima kasih udah mau on cam. Mungkin kita langsung aja minta tolong ke admin ya untuk dibantu, Kak admin. Kayak mungkin kita senyum aja kali ya, karena habis masa pemilu kan takut kalau pakai jari ya. Mungkin kita senyum aja teman-teman. Ayo, dalam hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya lain teman-teman? Mau ngasih gaya sesuatu mungkin? Oh, kata kayaknya jempol. Boleh jempolnya teman-teman. Ini hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua, dan teman-teman boleh banget nih untuk di-share keseruan hari ini di Instagram dengan tag @kaizenroom, juga tag Kak Rizky di @rizkyfebriana, dan juga boleh nih nge-tag saya di @bahrulhuda A-nya 2. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan acara yang diselenggarakan oleh Kaizen Room hari ini? Kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi kepada semua pihak. Bagaimana caranya? Mau tahu? Yaitu silakan japri aja adminnya di kolom komentar atau di DM aja Instagramnya di Kaizen Room. Nanti kita akan diskusikan bersama lebih lanjutnya. Tertarik? Langsung aja kontak kami. Oke, mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah mengisi sesi Kaizen Talk siang hari ini, dan juga tentunya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Semoga sesi siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Saya Muhammad Barul Huda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Kak Uda, sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sehat selalu. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.